Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi arsala bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin miftahil babir rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bid-dawami mulkillah wa ala ali wa sahbi wa man wala wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin hadirat jamaah majlis tazkir wa ta'lim Darus Salihin yang saya hormati, yang saya banggakan, yang insyaallah saya doakan mudah-mudahan semuanya diberkahi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Segala puji hanya milik Allah dan untuk Allah. Salawat teriring salam tercurah kepada mahabbah kita junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya yang istiqamah ila yaumil qiyamah. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa alhamdulillah kembali kita bertemu di taklim bulanan di majlis Darus Salihin ini. Setelah dibuka hampir 1 bulan kita baru kembali berkumpul, kembali bermuajahah di kesempatan pada malam hari ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita selesaikan acara taklim ini sedikit ya. Setelah kita baca ratib, baca maulid sedikit buat oleh-oleh kita bareng. Kalau kita melihat keadaan bahwa kita ini kehidupan tidak lepas daripada hukum adatan. Hukum adatan itu hukum kebiasaan. Sampai-sampai hukum adatan ini melupakan apa itu? Bahwa kita ini sebenarnya tidak selamanya di tempat ini, di bumi ini. Ya. Makanya kita jangan terlena dengan perkara-perkara adatan. Suatu saat perkara seperti ini nih, ini kan perkara-perkara yang sekarang kita anggap biasa. Padahal ini nanti perkara yang luar biasa. Jadi kalau perkara biasa namanya adatan. Tapi ini nanti bakal jadi khawariqul adah buat dia dari kebiasaan nanti. Kita ambil contoh saja. Karena kita terbiasa nih bangun tidur, ngopi, makan, rokok, jalan sana, jalan sini, yang kerja, yang bisnis. Itu kan adatan tuh ya. Sampai-sampai dia ngerasain tuh. Kalau suatu saat kenikmatan yang diberikan itu dicabut sama Allah Ta'ala. Kita ambil terkecil, contoh kecil lagi. Kita punya gigi nih, gigi kita. Karena sudah terbiasa makan sesuatu yang makan apapun yang baik, yang makan itu berupa makanan yang lembek maupun yang mungkin agak keras, kita enak aja karena biasa. Tiba-tiba 1, 2 atau 3 gigi kita dicabut sama Allah. Mungkin dengan grepes, mungkin dengan tiba-tiba copot. Itu baru kita ngerasain tuh rasanya kenikmatan kita punya gigi. Betul gak? Kalau aku dulu masih punya gigi, kerengginang gua letak-letak nih. Nah gitu. Kalau aku masih punya gigi, apa tuh kalau orang Betawi, akar kelapa gua letak. Orang Betawi luar biasa makan kelapa, akarnya kelapa dimakan sama dia. Nah baru tuh tahu rasanya luar biasa bahwa orang punya gigi itu luar biasa. Lagi punya gigi dikasih gigi
Dia nggak bisa jaga tuh kenikmatan gigi sampai biasa aja anggapnya. Begitu juga kita bangun tidur sehat, afiat. Ya, kita sekali-sekali ngecek ke dokter, kata dokter, oh ini sehat, bapak sehat pak, jantung bapak normal, paru-paru bapak normal, ginjal bapak normal, sehat. Terus abai ya sudah, karena terbiasa ya, besok enak, sehat, lama-lama tiba-tiba dikasih sakit, ya. Meriang deh, 5 hari, makan, muntah. Di situ luar biasa, kesehatan tuh berharga buat orang yang sakit. Begitu pula kita dikasih nih, kedua mata. Biasa kita ngelihat bangun tidur udah bisa ngelihat. Ya, kalau ngelihatnya, alhamdulillah kalau ngelihatnya Quran ya, Quran. Lihat ratib, lihat maulid kayak tadi. Yang dilihat HP, yang dilihat TV, yang dilihat pandangan-pandangannya. Ya asik, hal yang biasa. Begitu dicabut penglihatan. Jangan nggak usah buta dulu, remeng-remeng aja. Mulain itu. Gue kayaknya katarak ya. Gue kayaknya udah mulai tahu, udah mulai tuh. Tahu. Artinya luar biasa bahwa kesehatan mata itu, bisa melihat itu sesuatu yang manfaat. Ya. Begitu juga telinga. Oh, lagi sehat. Dengerin musik apa aja dia kedengaran. Enak. Sedap ngeliatnya. Mau dangdut kayak, mau pop kayak, mau band kayak. Ya, udah lupa tuh kebiasaan. Begitu dicabut cuman gara-gara apa? Masuk semut lagi tidur masuk, korek akhirnya jadi budak. Gimana? Hal yang biasa jadi luar biasa. Waduh, kalau gue bisa dengar kayak kemarin, wah mungkin enak kali ya. Gue dengerin musik nih, atau ada konser di mana nih, atau mungkin ada hal yang baik seperti ini ada Nurmus nih, ada Majelis Rasulullah nih ya. Nah, itu semua contoh kecil buat kehidupan kita. Contoh kecil dulu buat kehidupan kita. Bahkan kita ini nanti bakal ngalamin hal-hal yang kita saat ini kayak nggak butuh. Kayak duduk di majelis ilmu, ganjarannya besar nggak? Amalnya amal soleh bukan? Majelis ilmu, silaturahmi, sholat 5 waktu, sholat sunnah. Kemarin kita nyembelih kurban, nyembelih hewan, zikir, selawat sama Nabi. Itu kan kayak hal biasa. Tapi suatu saat, sebagaimana di dalam surat At-Takwir, Allah Ta'ala menggambarkan 13 gambaran akan datangnya hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Ida samsu kuwirat, wa idan nujumun qadarat, wa idal jibalu sujirat. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan 13. Apabila matahari digulung, apabila bintang-bintang berjatuhan, apabila gunung-gunung berterbangan, apabila terus. Tapi ada di ayat yang ke-14. Apa ayat ke-14? Alimat nafsum ma ahdarat. Setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Ini kita nih besok bakal mengetahui. Sampai digambarkan di dalam surat At-Takwir, dulu itu di zaman jahiliyah, kalau orang punya onta yang lagi hamil, itu harganya mahal. Dijaga tuh, karena saking mahalnya itu harga. Sampai Al-Quran menggambarkan nilainya onta yang sedang hamil begitu mahalnya. Tapi kalau datangnya kiamat, datang hari kiamat, ini gambaran, Quran memberikan gambaran tentang kehidupan dulu di zaman jahiliyah. Gambaran sekarang, apabila kita punya harta, kita punya rumah gedong, dan rumah itu bekakas, bagus semua. Bahkan kita punya emas, kita punya deposit. Begitu datang goncangan, begitu datang yang mana goncangan, gak usah goncangan deh. Tiba-tiba datang air dari Tanjung Priok naik ke Karanganyar atau ke Gunung Sari, sapu sehabis, bahasanya tsunami. Pertama yang ente selamatin apa dulu?
Diri ente dan keluarga nggak mungkin, harta ambilin harta, duit, surat-surat rumah, enggak, agak perlu itu. Itu baru gambaran kecil. Kenapa? Nanti itu ada yang berharga, yang tadinya itu anggap nggak berharga. Amilat nafsum ma'adharat. Setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Kita makanya kerjaan yang baik-baik, kerjain silaturahim, kerjain sedekah, kerjain ngaji, kerjain sholat 5 waktu, kerjain lisan yang baik, tutur kata kita yang baik, kerjain akhlak kita yang baik, terutama pertahankan iman kita. Ini harta yang udah kita punya semua kagak ada manfaatnya. Nggak butuh itu. Sampai digambarkan harganya onta yang sedang hamil di zaman jahili itu luar biasa. Harganya mahal. Seperti mungkin sekarang, mungkin Alphard, mungkin apa Mercy kita nggak tahu. Mungkin Fortuner. Begitu datang tsunami, orang ente nggak mikirin Fortuner, pokoknya selamatin diri ente sama keluarga ente ya. Ini terpenting. Nah besok ada yang kita butuhkan, apa itu? Amal kebaikan kita. Sekarang kayaknya kayak biasa-biasa. Yang dianggap biasa, besok jadi hal luar biasa. Yang dianggap luar biasa sama kita dulunya, kita punya harta luar biasa. Oh hebat lu, si Fulan baru kerja kemarin udah punya Alphard. Oh hebat lu, baru kerja di luar negeri, rumahnya udah mewah. Oh hebat lu, luar biasa bagi kita ya. Itu besok kalau sudah bumi, perubahannya drastis. Udah nggak ada, yang kita andalkan hanya apa-apa yang pernah kita kerjakan di dunia. Berarti apa? Besok yang kepake hanya amal saleh, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kumpulnya kita di malam hari ini, tiap bulan tempat ini, apa tujuannya? Jadi kita kumpulin deh. Ini nanti bakal jadi hal yang berharga. Bahasa gampangannya kalau kita lagi kesapu apa itu? Kalau kita lagi kesapu banjir, kena banjir bandang, kita nggak berharap harta, nggak berharap rumah, yang kita harapkan selamat. Mungkin kita bisa pegangan rumput aja udah beruntung. Rumput kita pegang, jangan sampai kita kehanyut. Atau kita ketemu apa tuh? Ketemu papan satu aja, papan ini bisa bawa kita luar biasa. Itu harganya lebih daripada harta. Papan, atau kita pegangan rumput, padahal ini rumput bakal ketarik, tapi kita pegangan. Atau pegangan batu, atau pegangan apa ya yang bisa menyelamatkan diri kita. Itu baru, apalagi nanti kelak di akhirat. Kalau kita enggak terbiasa, terlajimkan seperti ini, duduk di tempat-tempat yang baik, walaupun kembali bahwa ketentuan keselamatan kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala, maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi hamba yang senantiasa taat dan di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti daripada ajaran kekasihnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita gampangannya, kita belum tahu nih selamat atau tidak kita. Kalau kita melihat perkara fi'ilnya Allah Ta'ala menciptakan sesuatu, menciptakan yang boleh-boleh saja kita selamat, boleh-boleh saja kita celaka. Contohnya, perusahaan, pabrik gelas, atau mungkin pabrik kacamata, tempat kacamata, ingin mengeluarkan tempat kacamata yang berbentuk, itu bisa bentuk, lihat ya. Tadinya kita nggak tahu tempat kacamata itu kayak apa. Apa lonjong kah? Apa kotak kah? Apa bundar kah? Terserah yang mau bikin. Ternyata perusahaan kacamata ingin mengeluarkan wadah tempat kacamata berbentuk lonjong dengan warna silver atau putih. Nah, artinya apa?
Allah Subhanahu wa taala ingin telah menciptakan, telah menyusun undang-undang hukumnya di dalam Al-Qur'an. Ya, berbentuk apa? Apabila seorang hamba beramal soleh, selamat. Apabila seorang hamba tidak beramal soleh, sebaliknya tidak beriman, maka dia celaka. Paham ya? Nah, biar tahu kalau kita enggak bedakan antara pekerjaan fi'ilnya Allah Ta'ala dengan ketentuan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah melihat syariatnya Allah, undang-undangnya sudah jadi bahwa yang namanya perusahaan tersebut, perusahaan kacamata ingin mengeluarkan tempat kacamata yang bentuknya lonjong. Tadinya kita nggak tahu bentuknya tempat kacamata kayak apa, nggak tahu. Ya, kalau kita nyatakan lonjong, nggak semuanya bentuk lonjong itu tempat kacamata, ya. Nah, setelah perusahaan kacamata, perusahaan pabrik ingin mengeluarkan ini loh tempat kacamata. Artinya setelah Allah Ta'ala menetapkan syariatnya, maka jadi wajiblah orang yang beriman masuk surga, orang kafir masuk neraka. Tapi kalau kita melihat fi'ilnya Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala menciptakan perkara-perkara yang boleh-boleh saja, perkara jais. Jadi kalau ada orang mukmin masuk neraka, boleh nggak? Boleh ya orang. Haknya Allah ya. Ada orang kafir masuk surga, boleh nggak? Boleh, haknya Allah. Haknya itu yang punya perusahaan. Tapi yang punya perusahaan menyatakan bahwa aku akan mengeluarkan bentuk tempat kacamata yang bentuknya lonjong, yang warnanya seperti ini. Keluarin deh. Maka itu tempat kacamata. Tadinya ya nggak tahu. Bisa lonjong, bisa panjang, bisa ya. Ada gitu ya. Betul, makanya ketentuan kita selamat dilihat dari syariat. Tapi kalau dilihat dari fi'ilnya Allah Ta'ala, dari pekerjaannya Allah Ta'ala, ya Allah Ta'ala nggak menciptakan perkara-perkara yang wajib, nggak menciptakan perkara yang mustahil, perkara yang jais boleh saja. Nah, maka kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita, boga amal-amal yang sudah kita kumpulkan dengan kita ngaji, dengan kita ibadah-ibadah yang lain, dan iman kita sedang pertahankan iman ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita, dan sebagaimana keinginan Allah dalam syariat yang sudah ditentukan, ya sebagaimana pabrik tersebut sudah mengeluarkan, nih loh kacamata kayak begini bentuknya, baru insya Allah kita akan tidak sahnya orang beriman masuk surga, orang kafir masuk neraka. Insya Allah kita bagian daripada produk Allah yang masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Paham tuh? Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana tarabna bi annana tarabna wa annana ashrafna la ladha ashrafna fatub alayna tawbah تغسل لكل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروات واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والآل والإخوان وشائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع بنا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه داد كس صحبه والحمد لله في البدر والثناء والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon dimaaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.